Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnaldi Aisyah dari TK 4302. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu proses sinkronisasi dengan secara singkat. Oke, pertama kita akan masuk ke tujuan apa dari pembelajaran proses sinkronisasi ini akan ada intinya adalah mengenali masalah-masalah dari critical section. Lalu kita akan memberikan solusi-solusinya itu dalam secara hardware ataupun software. Lalu kita akan juga mengetahui dengan kasus-kasus klasik pada proses sinkronisasi itu sendiri. Lalu kita akan juga memberitahu alat-alat apa saja yang dalam menyelesaikan masalah sinkronisasi ini sendiri. Setelah dari itu kita masuk ke dalam tujuannya, mengapa latar belakangnya, kenapa kita belajar dari proses sinkronisasi ini. Dalam kehidupan nyata, kita kan sering mengakses data, di mana dari data itu mungkin ada beberapa orang yang akan mengakses data itu tersebut dengan secara bersamaan. Untuk menghindari ketidakkonsistenan dari data tersebut, kita akan membutuhkan namanya itu sinkronisasi. Dari dari penjelasan itu ada namanya juga masalah-masalah klasik pada sinkronisasi. Itu pertama ada bounded buffer dan race condition. Kita akan masukin bounded buffer yang dimana adalah akses bersamaan pada data yang di-sharing, lalu ada memungkinkan inkonsistensi dari data itu sendiri. Contohnya adalah bounded producer dan consumer, di mana produser akan memasukkan data ke the buffer, sedangkan consumer akan memakan atau mengkonsumsi data-data dari buffer dengan dibatasi. Ini adalah contoh codingannya. Lalu kita akan masuk ke race condition, di mana suatu kondisi di mana proses mengakses data dan manipulasi data secara kongruen. Lalu data tersebut itu diakhiri dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir setelah selesai dieksekusi. Contohnya dalam kehidupan nyata adalah ketika kita akan mengambil uang di ATM dan teman kita akan mentransfer uang dalam waktu yang bersamaan. Begitu. Setelah dari resolution kita akan masuk ke dalam masalah-masalah dalam critical section. Nah, kita kan apa itu critical section? Critical section itu adalah bagian kode proses yang berisi kode-kode yang sangat berguna untuk manipulasi data. Dalam kode proses kita akan menemui juga step-step, yaitu step pertamanya adalah proses, lalu step keduanya itu entry section, step ketiganya adalah critical section, yang step keempatnya adalah exit section, dan step kelima adalah remainder section. Dalam kehidupan nyata, ini terlihat seperti kayak kita menunggu waiting list di suatu ruangan, di mana prosesnya di step pertama proses itu kita akan memasuki ruangan waiting room, lalu pada entry section kita akan mendaftar gitu kan, mendaftar untuk mendapatkan tiket antrian. Lalu di step ketiga kita akan memasuki ruangan yang kita akan memasuki setelah kita dari mendapat tiket itu kan akan masuk ke ruangan kan. Nah, itu adalah ketika sectionnya. Lalu exit section itu di mana kita keluar dari ruangan yang kita hendaki tadi. Lalu di step 5 itu ada namanya reminder section, di mana nanti ada seseorang akan memberitahukan akan ada orang yang masuk lagi ke ruangan tersebut. Begitu. Setelah dari critical section selesai, kita akan masuki masalah-masalah dari critical section. Oke. Contohnya adalah ketika produser atau consumer mengakses variable counter. Ini berarti kan akan ada menjadikan inconsistent data ya. Jadi harus ada yang namanya itu yang mengimbangi gitu kan. Nah, solusinya adalah dengan mutual exclusion atau juga disebut dengan mutex, lalu ada bounded waiting gitu kan, lalu ada progress. Setelah dari solusinya, ada juga solusi secara software maupun hardware. Lalu kita masuki dalam sinkronisasi dari software itu sendiri dengan yaitu adalah algoritma gitu kan. Dengan misalnya dengan 2 thread itu kita mendapatkan algoritma turn gitu kan. Terus ada algoritma flag dalam dua thread gitu kan. Lalu ada algoritma turn dash flag. Ini berarti adalah hybrid gitu kan, menggabungkan turn dan flag algoritmanya. Nah, jika kita menemui algoritma dengan beberapa banyak thread, kita akan menggunakan algoritma bakery. Begitu. Setelah dari sinkronisasi software selesai, kita akan memasuki sinkronisasi dengan hardware itu sendiri. Nah, di mana dengan hardware itu akan
melakukan menjalankan selection code gitu kan. Nah, dari selection code ini akan melocking si prosesnya. Nah, kalau misalkan dari dua itu tidak bisa juga, maka akan ada solusinya, itu ada critical section dengan selection code with locking, atau juga bisa dengan critical section dengan swap, atau critical section dengan test dan set gitu kan. Nah, adapun dengan sinkronisasi dengan hardware. Nah, kalau yang ini nanti ada dibagi pecah lagi dengan hardware yang masa lampau dengan yang masa kekinian begitu. Setelah dari critical section, masalah critical section, kita akan masuk ke dalam semaphore, di mana semaphore itu adalah integer yang digunakan dengan sebagai sinyal di antara beberapa proses gitu kan. Lalu kita pun ada operasi dalam semaphore itu adalah pertama inisialisasi, lalu ada increment, lalu ada decrement. Increment atau up itu berlaku saat unblocking proses gitu kan. Lalu dan decrement itu atau down berlaku dalam saat blocking proses begitu. Lalu kita akan memasuki tipe-tipe semaphore. Pertama adalah binary semaphore dan ada counting semaphore. Ini adalah penjelasannya. Lalu ini adalah penjelasan dari counting semaphore. Oke, setelah dari tipe-tipe semaphore kita mengetahui, kita akan memasuki dalam benefit-benefit apa saja yang dalam semaphore. Nah, keuntungannya adalah kita dapat mengatur urutan eksekusi, nah dari proses itu thread, lalu menangani masalah dengan rapih begitu kan. Lalu keuntungan dari semaphore itu adalah bersifat portable gitu kan, mudah atau dan fleksibel gitulah. Dari semaphore selesai, kita akan masuki dalam masalah-masalah yang klasik dalam sinkronisasi itu sendiri. Pertama kita akan memasuki dari bounded buffer, lalu ada reader and writers, lalu ada dining philosopher begitu. Mungkin itu sekian saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.